Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, rasanya hampir semua hal bisa kita bagikan dengan mudah. Mulai dari aktivitas sehari-hari, pencapaian, bahkan hingga keluh kesah. Media sosial seolah menjadi panggung di mana kita bisa menampilkan apa saja. Tapi, pernahkah kalian berpikir, apakah semua hal memang pantas untuk dibagikan? Apakah ada batasan yang perlu kita jaga demi kebaikan diri sendiri dan orang lain? Ternyata, tidak semua informasi aman untuk dikonsumsi publik. Ada hal-hal tertentu yang justru lebih baik jika kita simpan rapat-rapat. Bukan karena kita ingin menjadi pribadi yang tertutup atau misterius, tapi lebih kepada melindungi diri dari potensi risiko yang mungkin timbul. Bayangkan jika informasi paling pribadi kita jatuh ke tangan yang salah, apa dampaknya bagi kehidupan kita? Keamanan, privasi, bahkan ketenangan batin bisa jadi taruhannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, namun seringkali terabaikan, yaitu hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Kita akan mengupas mengapa menjaga beberapa informasi pribadi, itu sangat krusial di zaman sekarang. Ini bukan hanya soal menjaga image, tapi lebih dalam lagi, ini tentang menjaga diri kita sendiri, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Jadi, jika kalian penasaran apa saja rahasia yang sebaiknya tidak kalian umbar ke publik, dan bagaimana cara bijak dalam berbagi informasi di dunia maya maupun nyata, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Poin pertama dan mungkin yang paling krusial adalah informasi pribadi yang sensitif. Ini adalah data-data inti yang melekat pada identitas dan kehidupan pribadi kita. Bayangkan ini sebagai kunci brankas yang menyimpan aset paling berharga Anda. Contoh paling nyata adalah nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera di KTP kita, serta detail kartu keluarga. Informasi ini seringkali menjadi syarat utama dalam berbagai transaksi dan administrasi. Jika bocor, NIK dan data KTP bisa disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti pinjaman online ilegal atas nama kita, penipuan, bahkan pencurian identitas yang dampaknya bisa sangat merugikan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah informasi finansial. Nomor rekening bank, detail kartu kredit atau debit lengkap dengan 3 digit kode CVV di belakang kartu, serta PIN ATM atau mobile banking adalah gerbang menuju keuangan Anda. Jangan pernah membagikan informasi ini kepada siapapun, bahkan kepada orang yang mengaku dari pihak bank melalui telepon atau pesan singkat, kecuali Anda sendiri yang melakukan inisiasi transaksi di platform resmi. Termasuk juga kata sandi atau password untuk semua akun online Anda, mulai dari email, media sosial, hingga aplikasi e-commerce. Gunakan kombinasi password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, dan jangan pernah menuliskannya di tempat yang mudah diakses orang lain. Terakhir dalam kategori ini adalah alamat rumah lengkap dan nomor telepon pribadi Anda. Meskipun terkesan sepele, membagikan informasi ini secara serampangan di ruang publik dapat membuka celah bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari penguntitan hingga potensi tindak kriminal lainnya. Begitu pula dengan informasi kesehatan pribadi Anda. Riwayat medis atau kondisi kesehatan tertentu adalah hak privasi Anda yang tidak perlu diketahui semua orang, kecuali tenaga medis terkait atau orang yang benar-benar Anda percaya. Detail keuangan seperti jumlah gaji, besarnya aset, atau utang piutang juga sebaiknya menjadi konsumsi pribadi untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari. Selanjutnya, poin kedua adalah tentang rencana dan tujuan pribadi yang masih sensitif. Kita semua pasti punya impian besar, target-target yang ingin dicapai, atau mungkin rencana-rencana signifikan dalam hidup, entah itu terkait karir, bisnis, pendidikan, atau bahkan perubahan gaya hidup. Namun, ada baiknya kita sedikit menahan diri untuk tidak mengumbar semua rencana tersebut, terutama jika masih dalam tahap awal atau belum ada progres yang nyata. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah untuk melindungi diri kita dari ekspektasi atau tekanan yang tidak perlu dari orang lain. Ketika kita terlalu dini mengumumkan sebuah rencana besar, secara tidak langsung kita membuka pintu bagi berbagai macam komentar, baik yang mendukung maupun yang meremehkan. Komentar-komentar negatif atau keraguan dari orang lain, meskipun mungkin tidak bermaksud buruk, bisa saja memengaruhi semangat dan fokus kita. Sebaliknya, pujian atau dukungan yang berlebihan sebelum waktunya juga bisa membuat kita terlena atau merasa sudah berhasil padahal perjalanan masih panjang. Lebih bijak jika kita fokus terlebih dahulu pada proses,
pada langkah-langkah kecil yang perlu diambil untuk mewujudkan rencana tersebut. Biarkan hasil atau progres nyata yang berbicara nantinya. Ini bukan berarti kita harus menjadi sangat tertutup, tapi pilihlah lingkaran kecil orang-orang terpercaya yang benar-benar bisa memberikan dukungan konstruktif jika kita memang butuh masukan. Hal serupa juga berlaku untuk tujuan keuangan spesifik. Misalnya, Anda sedang menabung untuk membeli rumah pertama, merencanakan investasi jangka panjang, atau mengumpulkan dana untuk perjalanan impian. Membeberkan detail angka atau target finansial Anda secara terbuka bisa mengundang berbagai reaksi yang tidak selalu positif. Ada potensi munculnya rasa iri, perbandingan yang tidak sehat, atau bahkan bisa membuat Anda menjadi target bagi pihak-pihak yang berniat kurang baik. Lebih baik simpan detail tersebut untuk diri sendiri atau diskusikan hanya dengan pasangan atau konsultan keuangan terpercaya. Dengan begitu, Anda bisa lebih tenang dan fokus dalam mencapai target finansial tersebut tanpa gangguan eksternal yang tidak perlu. Poin ketiga yang tak kalah pentingnya untuk kita jaga kerahasiaannya adalah masalah pribadi orang lain, termasuk aib atau rahasia yang mereka percayakan kepada kita. Dalam interaksi sosial, seringkali kita menjadi tempat curhat bagi teman, sahabat, atau bahkan anggota keluarga. Mereka datang kepada kita membawa cerita dan masalah, atau bahkan rahasia yang mungkin sangat berat bagi mereka. Kepercayaan yang mereka berikan saat itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus kita jaga dengan segenap hati. Mengkhianati kepercayaan tersebut dengan menyebarkan apa yang seharusnya menjadi rahasia adalah tindakan yang tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga mencerminkan integritas diri kita. Bayangkan bagaimana perasaan Anda jika rahasia terbesar atau masalah paling pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi publik, karena orang yang Anda percaya tidak bisa menjaga mulutnya. Rasa sakit, malu, dan kecewa pasti akan terasa sangat mendalam. Hal yang sama juga dirasakan oleh orang lain. Bergosip atau menyebarkan aib orang lain, meskipun mungkin terasa seru bagi sebagian orang, sebenarnya adalah tindakan yang merugikan banyak pihak. Itu bisa merusak reputasi orang yang dibicarakan, menimbulkan konflik, dan pada akhirnya juga akan merusak reputasi Anda sendiri sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Menjaga rahasia orang lain bukan hanya soal menghargai privasi mereka, tetapi juga tentang membangun karakter diri yang kuat dan dapat diandalkan. Kemampuan untuk menyimpan informasi sensitif adalah tanda kedewasaan emosional dan integritas. Jika Anda merasa tidak nyaman atau tidak sanggup menyimpan sebuah rahasia, lebih baik jujur sejak awal kepada orang tersebut daripada menerimanya lalu menyebarkannya. Ingatlah, membangun kepercayaan membutuhkan waktu lama, tetapi menghancurkannya bisa terjadi dalam sekejap mata, hanya karena satu informasi yang bocor. Poin keempat yang perlu kita perhatikan adalah masalah dalam hubungan pribadi. Setiap hubungan, baik itu dengan keluarga, pasangan, atau bahkan teman dekat, pasti pernah mengalami pasang surut, perselisihan, atau masalah internal. Ini adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika sebuah hubungan. Namun, cara kita menyikapi dan menyelesaikan masalah tersebut sangatlah penting. Mengumbar masalah keluarga atau pertengkaran dengan pasangan di ruang publik, terutama di media sosial, seringkali bukanlah solusi yang bijak. Alih-alih mendapatkan simpati atau penyelesaian, tindakan ini justru berpotensi memperkeruh suasana dan mempermalukan pihak-pihak yang terlibat. Ketika masalah internal hubungan diekspos ke publik, kita membuka pintu bagi campur tangan atau komentar dari orang-orang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks permasalahan. Opini publik yang beragam, bahkan yang bernada menghakimi, bisa menambah tekanan dan membuat penyelesaian menjadi semakin rumit. Lebih jauh lagi, jejak digital dari curhatan atau pertengkaran publik tersebut akan sulit dihapus dan bisa menjadi konsumsi publik dalam jangka waktu yang lama. Ini tentu tidak baik untuk citra diri Anda maupun keharmonisan hubungan itu sendiri. Sebaiknya selesaikan masalah secara internal, bicarakan baik-baik dengan pihak yang bersangkutan, atau jika memang dibutuhkan, carilah bantuan dari pihak ketiga yang netral dan profesional seperti konselor. Hal serupa juga berlaku untuk ketidaksukaan atau konflik personal yang mungkin Anda miliki dengan orang lain. Meskipun Anda merasa sangat kesal atau dirugikan, membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, atau meluapkannya secara terbuka di media sosial, bukanlah langkah yang dewasa. Tindakan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan Anda dalam mengelola emosi dan konflik secara sehat, tetapi juga berpotensi merusak reputasi Anda sendiri.
Orang akan melihat Anda sebagai pribadi yang suka menyebar gosip atau tidak bisa menyelesaikan masalah secara langsung. Lebih baik hadapi konflik tersebut secara personal dengan kepala dingin. Atau jika tidak memungkinkan, cobalah jaga jarak dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Poin kelima yang juga penting untuk dijaga kerahasiaannya adalah kelemahan atau ketidakamanan pribadi yang mendalam. Setiap individu pasti memiliki sisi rapuh dan ketakutan pada hal tertentu. Ini adalah bagian dari menjadi manusia. Namun, tidak semua orang perlu mengetahui detail terdalam dari kelemahan kita. Membagikan hal ini secara serampangan, terutama kepada orang yang belum sepenuhnya kita percaya atau di platform publik, bisa menjadi bumerang. Ada risiko informasi tersebut disalahgunakan, dijadikan bahan ejekan, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk untuk menjatuhkan atau memanipulasi kita. Memang benar bahwa menunjukkan sisi rentan bisa menjadi langkah penting dalam membangun kedekatan emosional dengan orang lain, tapi kuncinya harus selektif. Pilihlah orang-orang tertentu yang benar-benar Anda percaya, yang telah terbukti suportif dan tidak menghakimi, untuk berbagi sisi terdalam diri Anda. Mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan dukungan tulus dan membantu Anda mengatasi rasa tidak aman tersebut. Tetapi, mengumbarnya ke semua orang tanpa filter hanya akan membuat Anda terekspos pada penilaian dan potensi perlakuan negatif yang tidak perlu. Menjaga beberapa kelemahan pribadi untuk tetap privat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk perlindungan diri yang cerdas. Ini tentang menghargai diri sendiri dan memahami bahwa tidak semua orang memiliki niat baik atau kapasitas untuk memahami kerapuhan kita. Dengan bijak memilih kepada siapa kita membuka diri, kita bisa menjaga kesehatan mental kita dan membangun hubungan yang lebih berkualitas, di mana rasa aman dan saling percaya menjadi fondasinya. Ingatlah, Anda memiliki kendali penuh atas narasi tentang diri Anda, termasuk bagian mana dari diri Anda yang ingin Anda bagikan kepada dunia. Poin keenam, yang mungkin terdengar sedikit berbeda, adalah tentang kebaikan yang Anda lakukan. Berbuat baik kepada sesama adalah tindakan mulia yang sangat dianjurkan. Memberi bantuan, menunjukkan empati, atau melakukan aksi sosial tentu membawa dampak positif bagi penerima dan juga memberikan kepuasan batin bagi kita. Namun, ada kalanya kebaikan yang kita lakukan akan terasa lebih tulus dan bermakna jika tidak selalu diumumkan atau dipamerkan ke publik, terutama jika motivasi utama kita adalah benar-benar untuk membantu, bukan untuk mencari pengakuan. Dalam beberapa situasi, menjaga kerahasiaan perbuatan baik kita justru bisa meningkatkan nilai dari tindakan itu sendiri. Ketika kita menolong seseorang tanpa mengharapkan pujian atau validasi dari orang lain, kebaikan tersebut murni datang dari hati. Mengumumkan setiap tindakan amal atau bantuan yang kita berikan, apalagi dengan detail yang berlebihan di media sosial, berisiko menimbulkan kesan pamer atau ria. Orang-orang mungkin akan bertanya-tanya, apa motivasi sebenarnya di balik publikasi tersebut? Apakah untuk menginspirasi atau sekadar untuk membangun citra diri? Tentu niat setiap orang berbeda-beda, namun menjaga beberapa kebaikan tetap anonim bisa menghindarkan kita dari penilaian semacam itu. Namun demikian, penting juga untuk dicatat bahwa ada pengecualian. Terkadang, membagikan kisah inspiratif tentang kebaikan bisa memotivasi orang lain untuk melakukan hal serupa, atau meningkatkan kesadaran akan suatu isu sosial yang membutuhkan perhatian dan bantuan lebih luas. Kuncinya adalah pada niat dan cara penyampaiannya. Jika tujuannya murni untuk menginspirasi dan dilakukan dengan cara yang rendah hati, serta tidak menonjolkan diri sendiri secara berlebihan, maka hal tersebut bisa saja membawa dampak positif. Namun secara umum, mempraktikkan kebaikan dalam diam seringkali membawa kedamaian dan ketulusan yang lebih mendalam. Nah kawan-kawan, itulah tadi beberapa poin penting mengenai hal-hal yang sebaiknya kita jaga kerahasiaannya. Dari informasi pribadi yang sangat sensitif, rencana besar yang masih mentah, hingga masalah pribadi orang lain, semua memiliki alasan kuat mengapa sebaiknya tidak diumbar ke publik. Di era digital yang serba terbuka ini, kemampuan untuk memilah dan memilih informasi apa saja yang pantas dibagikan menjadi sebuah keahlian yang sangat krusial untuk melindungi diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain. Ingatlah, menjaga privasi bukan berarti kita menjadi antisosial atau misterius secara berlebihan. Ini lebih tentang kebijaksanaan dalam berkomunikasi, dan kesadaran akan potensi dampak dari setiap informasi yang kita lepaskan ke ruang publik. Setiap dari kita memiliki hak atas privasi, dan dengan menghargai batasan tersebut,
kita turut menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga konten kali ini bermanfaat dan bisa memberikan perspektif baru bagi kalian semua. Jika kalian punya pendapat lain atau mungkin pengalaman pribadi terkait topik ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Diskusi yang sehat selalu kita sambut dengan tangan terbuka.